Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Delvaria Putra, nomor absen 28 dari kelas 10 IPA 3. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang Echinodermata. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri, klasifikasi, cara gerak, hingga manfaatnya. Nah, tanpa nunggu lama lagi, langsung aja kita mulai. Let's go! Ciri-ciri dari Echinodermata. Tubuh tersusun atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut juga dengan tripoblasik sel mata. Bentuk tubuh simetri bilateral untuk larva dan simetri radial untuk dewasa. Kulit tubuh terbuat dari zat kitin sebagai rangka luar dan pada permukaan insang kulit terdapat duri. Bergerak dengan kaki ambulakral atau kaki tabung, yaitu gerakannya terjadi dengan mengubah tekanan air yang diatur oleh sistem pembuluh air yang berkembang dari selom. Semua jenisnya merupakan hewan laut. Sistem reproduksi terjadi secara seksual dengan proses fertilisasi atau pembuahan secara eksternal. Selanjutnya ada klasifikasi dari Echinodermata. Yang pertama ada Asteroidea atau bintang laut. Bentuk tubuh menyerupai bintang, bagian bawah disebut dengan permukaan oral yang memiliki mulut dan bagian atas disebut dengan permukaan adoral. Pada permukaan tubuhnya terdapat duri pendek dan kaki tabung bertindak sebagai penyedot. Skeleton terdiri atas lamina atau osikula yang tersusun rapat. Di antara osikula terdapat serabut-serabut otot dan pori-pori yang disebut poriderma. Contohnya seperti bintang laut biru, dan bintang laut bertanduk. Selanjutnya ada Ophiuroidea atau bintang mengular. Tubuhnya memiliki 5 lengan yang bergerak menyerupai ular. Ciri khas dari kelas ini adalah matreporit atau lubang masuknya air terletak di bagian bawah dan tidak memiliki tabung. Ophiuroidea tidak memiliki anus, jadi sisa makanan dimuntahkan melalui mulutnya. Contohnya kita ambil seperti Ophiotrix. Yang ketiga ada Crinoidea atau lilia laut. Hidupnya menempel pada substrat yang ada di laut. Crinoidea memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan bunga atau tanaman. Bentuk tubuh seperti tumbuhan, tapi ada yang bertangkai, ada pula yang tidak bertangkai. Crinoidea yang bertangkai adalah individu yang tidak dapat bergerak dan mulutnya terarah ke atas. Sedangkan Crinoidea yang tak bertangkai merupakan individu yang dapat bergerak bebas di dalam laut. Tubuhnya menyerupai bunga lili atau bunga bakung dan berbentuk seperti bulu burung. Tidak mempunyai duri, lengan berfungsi sebagai pemakan suspensi, dan contohnya seperti Antendon spesies dan Holopus spesies. Yang keempat ada Echinoidea. Hewan ini tidak memiliki lengan, namun memiliki 5 baris kaki tabung. Bentuk tubuh bulat dan diliputi duri yang banyak. Nah, duri Echinoidea ini merupakan batu kapur. Tubuh Echinoidea memiliki otot yang berfungsi untuk memutar tulang belakang sehingga dapat bergerak. Mulut hewan ini memiliki struktur berbentuk rahang yang dapat membantunya untuk memakan mangsa. Contohnya seperti bulu babi atau diadema dan landak laut atau Echinus. Yang kelima ada Holoturoidea atau mentimun laut. Dia tidak memiliki duri dan memiliki 5 baris kaki tabung. Tubuhnya simetri bilateral, biasanya memanjang atau dengan mulut terletak pada satu ujung dan anus terletak pada ujung lainnya. Permukaan tubuh kesat, tidak ada spina atau duri. Mulut dikelilingi oleh sekumpulan tentakel. Podia atau kaki tabung biasanya ada dan berfungsi untuk pergerakan. Contohnya seperti teripang atau Holoturia. Selanjutnya ada sistem gerak dari Echinodermata. Sistem kerjanya diawali dari masuknya air laut melalui lempeng dorsal yang berlubang-lubang kecil menuju ke pembuluh batu. Air dari matreporit kemudian disalurkan ke saluran-saluran yang berakhir ke ampula yang menyerupai balon atau tabung atau yang disebut juga dengan kaki tabung. Jika ampula berkontraksi, maka air tertekan dan masuk ke dalam kaki tabung. Akibatnya kaki tabung berubah menjulur panjang. Apabila hewan ini akan bergerak ke sebelah kanan, maka kaki tabung sebelah kanan akan memegang benda di bawahnya dan kaki lainnya akan bebas. Selanjutnya, ampula mengembang kembali dan air akan bergerak berlawanan dengan arah masuk.
Kaki tabung sebelah kanan yang memegang objek tadi akan menyeret tubuh hewan ini ke arahnya. Begitu pula cara hewan ini bergerak. Di samping itu, hewan ini juga bergerak dalam air dengan menggunakan gerakan lengan-lengannya. Yang terakhir tapi tak kalah pentingnya yaitu ada manfaat dari Echinodermata sebagai bahan makanan. Misalnya, telur landak yang banyak dikonsumsi di Jepang, keripik dari timun laut, mentimun laut sebagai bahan yang dikonsumsi dengan sup, dan lain sebagainya. Secara ilmiah, sebagai subjek standar untuk studi di bidang embriologi. Bidang medis, sebagai obat penyembuhan yang sangat baik dan dapat dijadikan sebagai minyak, krim, ataupun kosmetik. Terus, teripang yang memperlambat laju pertumbuhan sel tumor, sehingga terdapat kepentingan dalam menggunakan penelitian kanker. Secara ekologis, misalnya teripang yang berfungsi sebagai pemulung, pemakan bangkai dan kotoran, pemakan plankton, serta bahan organik lainnya yang ditemukan di laut. Teripang digunakan sebagai sup agar-agar. Sekian penjelasan tentang Echinodermata, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye dan terima kasih.